Kaisar Naga Abadi Chapter 5081 Bahasa Indonesia Bab 5081, Bab 5081 Jelek. Lu Ming merenung sejenak dan setuju untuk membiarkan Mulan dan Feng Ling mengikutinya. Yang terpenting adalah dia benar-benar yakin bahwa kedua gadis itu akan baik-baik saja. Kalau tidak, dia pasti tidak akan membiarkan kedua gadis itu mengikutinya. Mereka bertiga bergegas menuju pintu keluar. Itu Lu Ming. Lu Ming sudah keluar. Sepertinya dia tidak bisa duduk diam lagi dan akan keluar. Setidaknya dia masih punya hati nurani. Dasar tidak tahu malu. Kenapa dia tidak keluar lebih awal? Dialah yang menyebabkan kematian tragis kakak laki-lakiku. Dia hanya takut mati. Kemunculan Lu Ming menyebabkan kehebohan di kalangan para ahli alam Dewa Changqing. Banyak orang bergegas mendekati Lu Ming. Saudara Lu, kamu tidak perlu keluar. Alam Dewa Changqingku dapat melindungimu. Seorang pemuda berjanggut berkata, dia adalah Fu Yuan, yang memiliki garis keturunan Raja Manusia Phoenix yang suci. Benar, para leluhur telah berbicara untuk melindungimu. Kau bisa tinggal di sini dengan tenang, 8 klan di daerah terlarang tidak bisa masuk. Favorit surga tak tertandingi lainnya, Zhao Wuji, yang telah menerobos ke tingkat berikutnya 3 kali, berkata, apa maksudmu melindunginya? Untuk melindunginya, kita harus mengorbankan orang lain. Ratusan orang telah terbunuh sebelumnya. Sekarang, ratusan orang dalam bahaya. Jika Lu Ming punya hati nurani, dia harus keluar dan menyerahkan diri. Seseorang berkata dengan dingin, berharap Lu Ming akan mengambil inisiatif untuk keluar. Lu Ming dengan santai menyapukan pandangannya ke arah orang-orang ini dan tidak banyak bicara. Kebanyakan orang-orang ini memiliki saudara dan teman di luar sana, jadi kekhawatiran itu tidak dapat dihindari. Manusia itu egois. Saudara Fu, Saudara Zhao, terima kasih atas niat baik kalian, tetapi Lu Ming tidak ingin melibatkan orang lain. Aku akan menyelesaikan masalahku sendiri. Lu Ming menangkupkan tinjunya ke arah Fu Yuan dan Zhao Wuji, lalu melanjutkan pada Huang Ling dan Mulan. Tunggu sebentar, namun, beberapa orang menghalangi jalan Lu Ming. Total ada 7 orang, 5 diantaranya adalah ahli alam asal, ada pria tua dan setengah baya. Ada 2 pemuda lainnya. Lu Ming, kau harus pergi keluar, tetapi Nona Mulan tidak bisa pergi bersamamu. Kau harus tahu bahwa dia adalah murid dari orang penting. Jika sesuatu terjadi padanya, kita tidak akan bisa menjawabnya. Kata seorang lelaki tua. Lu Ming sedikit mengernyit. Meskipun pihak lain bermaksud baik terhadap Mulan dan tidak ingin terjadi apa-apa padanya, nada bicaranya tidak begitu bagus. Dia berbicara kepada Lu Ming dengan nada merendahkan dan memerintah. Tidak seorang pun dapat menghentikan saya jika saya ingin pergi. Kata Mulan. Nona Mulan, kami melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Lu Ming sombong dan melebih-lebihkan dirinya sendiri hanya karena dia sedikit cakap. Kau hanya akan merugikan dirimu sendiri jika kau mengikutinya. Sebaiknya kau memilih pasangan yang baik sejak dini. Seorang pria muda berkata, benar, kita tinggalkan saja wanita ini, dia tidak perlu dikuburkan bersama Lu Ming. Pemuda lainnya menimpali sambil menatap Feng Ling dengan tatapan membara. Lu Ming kini mengerti, orang-orang ini tidak melakukan ini untuk Mulan dan Huang Ling. Mereka jelas memiliki motif tersembunyi dan menggunakan ini sebagai alasan untuk menghentikan kedua gadis itu pergi bersama Lu Ming. Setelah mengetahui hal ini, Lu Ming tampak tidak senang, dia langsung mengirim kata, enyahlah. Ekspresi para ahli alam asal berubah menjadi jelek. Bagaimanapun, mereka adalah senior, Lu Ming malah menyuruh mereka pergi. Sungguh tidak masuk akal. Lu Ming, apakah kamu tidak tahu bagaimana cara menghormati gurumu? Hanya karena kamu memiliki bakat, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Tidak heran kamu menyinggung orang di mana-mana. Orang tua itu mulai menguliahinya dengan tatapan serius. Jika kau tidak ingin tersesat, aku akan membiarkanmu tersesat. Lu Ming menyela perkataan pihak lain, tombak Ares muncul dan aura yang kuat meledak, menekan pihak lain. Pada saat yang sama, tombak Dewa Perang pun terhunus. Anda, semua orang ketakutan. Mereka menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi tubuh mereka terus mundur. Kau benar-benar tak ada harapan. Orang tua itu terkejut dan marah. Membunuh.
Lu Ming tiba-tiba berteriak. Tubuhnya membengkak dan dia menggunakan teknik asal-usulnya. Tombak Ares menekan ke bawah lagi. Ledakan. Aura ganas meledak, memaksa kelima makhluk itu mundur. 4 dari mereka bahkan memuntahkan seteguk besar darah. Orang tua itu adalah yang terkuat dan telah menguasai teknik asal. Namun, dia tidak dapat menangkisnya dan terpaksa mundur 10.000 meter. Wajahnya pucat. Satu kata omong kosong lagi dan aku akan membunuh kalian semua. Nada bicara Lu Ming dingin dan membunuh. Tubuh pihak lain menjadi dingin. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Meskipun dia marah, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka baru menyadari betapa mengerikannya kekuatan tempur Lu Ming setelah bertarung dengannya secara langsung. Dia begitu kuat hingga membuat mereka gemetar ketakutan. Dan NBSP, mereka semua adalah ahli energi asal, tetapi ketika berhadapan dengan dewa penguasa, mereka merasa seperti akan terbunuh dalam sekejap. Ini sungguh tidak terbayangkan. Dia gila, Lu Ming sudah gila, dia tahu bahwa dia pasti akan mati jika keluar dan menjadi semakin gila. Jangan menyinggung perasaannya sekarang, dia tidak akan hidup lama. Sayang sekali kedua wanita ini sangat berbakat. Jika mereka cocok untuk Liu Shan dan Liu Da, seberapa bagus itu? Beberapa asal-usul itu saling berkomunikasi secara diam-diam. Liu Shan dan Liu Da tentu saja merujuk pada kedua pemuda itu. Setelah menangkis beberapa serangan asal, Lu Ming mengulurkan tangannya dan menangkap kedua pemuda itu. Kedua pemuda itu, Liu Da dan Liu Shan, berteriak ketakutan. Di hadapan Lu Ming, mereka seperti dua anak ayam kecil, sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Kalian berdua jelek sekali. Kalian kodok ingin makan daging angsa. Kembalilah dan lihat ke cermin. Lu Ming mencibir. Dia melempar Liu Da dan Liu Shan ke tanah, menciptakan dua lubang besar. Mereka tergeletak di sana dan memuntahkan darah. Setelah itu, Lu Ming memimpin Mulan dan Huang Ling keluar dari pintu keluar tanpa berbalik. Sialan, sialan, Liu Da berteriak tetapi dia sangat menahan diri. Dia tidak berani berteriak keras karena takut Lu Ming akan mendengarnya. Dia akan segera mati, dan dia akan mati dengan mengerikan di tangan 8 keluarga di daerah terlarang. Tidak perlu bersikap perhitungan dengannya. Kata Liu Shan, sayang sekali, Lu Ming pasti punya banyak barang bagus. 8 keluarga di tanah terlarang akan mendapat manfaat dari ini. Anak ini seharusnya meninggalkan barang-barang bagus itu sebelum dia meninggal. Liu Da, faktanya, banyak ahli alam Dewa Changqing dan Liu Da serta Liu Shan yang berpikiran sama. Mereka berpikir bahwa karena Lu Ming toh akan meninggal, sebaiknya ia meninggalkan hartanya untuk membantu orang lain. Namun, setelah melihat apa yang terjadi pada Liu Da dan Liu Shan, tidak seorang pun berani berbicara. Lu Ming bukan orang yang mudah dikalahkan. Meskipun ia hanya memiliki kultivasi seorang dewa surgawi, kekuatan tempurnya sangat kuat. Tidak banyak makhluk di alam asal mula yang mampu mengalahkannya. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi jika Lu Ming menjadi gila dan bertarung mati-matian. Terlebih lagi, para leluhur alam Dewa Changqing ingin melindungi Lu Ming. Mereka yang memiliki motif tersembunyi tidak berani bertindak terlalu jauh. Tak lama kemudian, Lu Ming keluar melalui pintu keluar dan menuju luar. Lu Ming, kau keluar. Orang-orang dari 8 klan besar di tanah terlarang segera melihat Lu Ming. Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin, dan mereka berharap dapat menembus Lu Ming. Lu Ming, kamu keluar sendirian dengan 2 gadis. Ada yang tidak beres. Di belakang kerumunan, ekspresi Ye Unding berubah ketika dia melihat Lu Ming, Mulan, dan Huang Ling. Dia sangat memahami Lu Ming. Berdasarkan pemahamannya tentang Lu Ming bukanlah orang yang akan mati dengan mudah. Terlebih lagi, dia membawa 2 wanita bersamanya. Kaisar Naga Abadi Chapter 5082 Bahasa Indonesia. Bab 5082, mengancam dengan obat-obatan. Sekilas Ye Wusheng tahu bahwa Mulan dan Feng Ling adalah kekasih Lu Ming. Bahkan jika Lu Ming keluar untuk mati, mustahil baginya untuk membawa serta 2 orang wanita kepercayaannya. Mungkinkah Lu Ming percaya diri atau memiliki semacam senjata pembunuh? Dia tidak pernah berbicara selama ini. Sekarang dia tiba-tiba muncul, mungkinkah dia sedang mempersiapkan sesuatu?
Pikiran Ye Wuseng berputar, dia merasakan hawa dingin di hatinya, dia punya firasat buruk. Alasan mengapa dia bisa hidup selama bertahun-tahun, dan bahkan selamat dari pertempuran yang merusak di daratan utama yang kacau di era terakhir. Semuanya karena kehati-hatiannya dan intuisinya yang tajam terhadap bahaya. Ayo pergi. Ye Wuseng tidak memberitahu siapapun. Dia telah mundur diam-diam, bersembunyi di benua yang hancur di kejauhan dan mengamati. Lu Ming dan dua orang lainnya dengan cepat tiba di depan 8 klan di Tanah Terlarang. Mereka menghadapi ratusan asal-usul dari 8 klan dari kejauhan. Sekarang, lepaskan dia, kata Lu Ming. Setidaknya beberapa ribu orang dari alam Dewa Changqing telah ditangkap dan dibawa ke sini. Mereka dikendalikan oleh 8 klan di Tanah Terlarang dan beberapa ratus dari mereka berlutut di kehampaan di depan mereka. Dalam setengah hari lagi, orang-orang ini akan terbunuh. Pada saat ini, ketika mereka melihat Lu Ming keluar, orang-orang ini menghela napas lega. Jika Lu Ming keluar, mereka akan mampu bertahan hidup. Lu Ming, kau akhirnya keluar. Tapi, izinkan aku memberitahumu, kau tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan kami. Yuan Sanji mencibir, siapa kamu? Lu Ming melirik Yuan Sanji dengan acuh tak acuh. 3 esensi utama, Yuan Sanji menjawab. Jadi kamu adalah saudara dari orang-orang yang tidak berguna itu. Aku akan mengingatnya. Lu Ming tertawa mengejek, sampah yang dia maksud jelas adalah tiang keempat, tiang kelima, dan seterusnya. Yuan Siji, Yuan Wuji, dan yang lainnya juga ada di sana. Mereka sangat marah setelah mendengar ini. Lu Ming, kau sedang mencari kematian. Yuan 4 ekstrim sangat marah. Lu Ming, jangan lupa bahwa orang-orang dari alam Dewa Changqing masih berada di tangan kita. Apakah kamu tidak menginginkan nyawa mereka? Yuan Sanji mencibir. Rambutnya yang berwarna terang berkibar seperti pedang dewa, seolah-olah dapat menusuk kapan saja dan merenggut nyawa seseorang. Saya punya 13 ramuan dewa asal bermutu tinggi di sini. Lu Ming melambaikan tangannya dan ramuan-ramuan suci muncul di udara. Totalnya ada 13, dan semuanya adalah ramuan-ramuan suci bermutu tinggi. Lu Ming menggunakan energi asal yang terlarang untuk menyegelnya. Apa? Mata semua orang tertuju pada 13 ramuan suci tingkat asal terbaik di depan Lu Ming. Mereka hampir meneteskan air liur. 13 ramuan ajaib bermutu tinggi. Itu 13 di antaranya. Lu Ming sebenarnya memiliki 13 ramuan dewa tingkat asal terbaik. Itu sungguh mengerikan. Ramuan-ramuan suci bermutu tinggi sangatlah berharga. Tidak banyak di Tanah Terlarang, namun Lu Ming memiliki begitu banyak. Mata orang-orang dari 8 Tanah Terlarang besar membara dengan hasrat, dan yang mereka inginkan hanyalah merebutnya untuk diri mereka sendiri. Lu Ming, kirimkan obat ajaib itu, teriak Yuan Sanji. Biarkan saja. Kalau kau tidak mau melepaskannya, aku akan menghancurkan semua obat-obatan suci ini. Jangan coba-coba mengambil satu tangkai pun. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia telah membungkus 13 obat-obatan suci dengan energi asal yang terlarang. Dengan satu pikiran, dia dapat menghancurkannya. Ekspresi Yuan Sanji dan yang lainnya berubah. Menurut mereka, semua harta karun di tubuh Lu Ming adalah milik mereka. Mereka tidak boleh membiarkan Lu Ming menghancurkannya. Adapun kehidupan para ahli alam Dewa Changqing, itu tidak berarti banyak bagi mereka. Namun, mereka tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Lu Ming tahu bahwa dia pasti akan mati jika mereka membiarkan mereka pergi. Jika dia menjadi gila dan menghancurkan obat dewa, mereka akan menderita kerugian besar. Lu Ming, berikan kami obat ajaibnya terlebih dahulu, dan kami akan segera melepaskannya. Teriak Yuan Sanji, mustahil, Lu Ming menolak. Anda, wajah Yuan Sanji menjadi gelap. Dia ingin menamparkan Lu Ming sampai mati karena dia khawatir tentang obat dewa tingkat asal terbaik di tangan Lu Ming. Bagaimana kalau begini, kamu berikan kami separuhnya dulu, kami akan biarkan mereka pergi, lalu kamu berikan kami separuhnya lagi, bagaimana? Kata Paman Mosa dari klan paling jahat, tentu. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming melemparkan 6 ramuan dewa tingkat asal terbaik ke arah kutub ketiga. Yuan 3 sangat gembira.
Rambut pirangnya terurai dan hendak melilit 6 ramuan suci tingkat asal tingkat puncak. Namun, 7 hingga 8 sosok segera menerkam ke arah 3 kutub asal. Mereka semua adalah ahli dari tanah terlarang lainnya. Bagaimana bisa orang-orang ini membiarkan Yuan Sanji mendapatkan obat dewa? Padahal mereka sendiri ingin mendapatkannya. Ledakan. Orang-orang itu langsung beradu jurus satu sama lain. Dalam sekejap saja, mereka telah bertukar jurus lebih dari 10 kali. Semuanya, ini bukan saatnya untuk saling membunuh dan memperebutkan harta karun. Setelah kita membunuh Luming, kita akan membagi harta karunnya secara merata di antara 8 klan. Bagaimana menurut kalian? Paman Mosa berteriak keras. Dengan suara ledakan, orang-orang dalam pertempuran yang kacau itu berpisah. Dapat dilihat bahwa 6 obat dewa masih jatuh ke tangan Yuan Sanji. Lagi pula, obat dewa itu terbang menuju 3 kutub asal, dan yang terakhirlah yang pertama bergerak, mengambil inisiatif. Namun, ia juga telah membayar harga yang mahal. Ia telah dipukul oleh seseorang, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Luka-lukanya tidak ringan. Tatapan semua orang tertuju pada Yuan Sanji, membuatnya merasakan tekanan kuat. Yuan Sanji sangat tidak senang, tetapi dia tetap memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, "Benar sekali. Aku akan menyimpan ramuan-ramuan suci ini untuk saat ini. Setelah kita membunuh Luming dan mendapatkan harta karunnya, kita akan membaginya secara merata." Baiklah, mari kita lakukan itu. Tentu, semua ras mengangguk. Mereka tidak takut Yuan Sanji menarik kembali kata-katanya. Ada 8 tempat terlarang di sini. Jika 3 kutub asal berani mengingkari janji mereka, 7 klan lainnya akan menyerang bersama, dan semua orang dari klan cahaya utama di sini akan mati. Yuan Sanji dengan hati-hati memasukkan 6 ramuan dewa asal tingkat atas ke dalam cincin penyimpanannya. Sekarang, biarkan dia pergi. Luming berkata, dia merasa sangat disayangkan. Dia telah memberikan 6 obat dewa bermutu tinggi kepada kutub ketiga alam asal karena dia ingin menggunakan harta karun itu untuk memicu pertempuran yang kacau antara berbagai ras dan menyebabkan mereka saling membunuh. Sayangnya, orang-orang ini semua adalah rubah tua yang licik dan tidak tertipu oleh tipuannya. Namun, itu tidak menjadi masalah. Setelah mereka diselamatkan, niat membunuh yang dingin terpancar di kedalaman mata Luming. Sayangnya, tidak seorang pun dari 8 klan di tanah terlarang melihatnya. Lepaskan mereka, lepaskan mereka. Seketika para petinggi dari berbagai klan memberikan perintah. Tak lama kemudian, ribuan manusia di alam Dewa Azure pun bebas. Mereka semua terbang menuju pintu masuk dan memasuki wilayah tersebut. Mereka semua menghela napas lega, mereka selamat. Tentu saja, setiap orang punya pemikirannya sendiri. Sebagian orang merasa bahwa Luming telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka dan berterima kasih padanya. Namun, beberapa orang merasa bahwa Luming harus menyelamatkan mereka karena dialah yang melibatkan mereka. Baiklah, sekarang setelah kalian semua dibebaskan, serahkan semua obat-obatan suci yang kalian miliki. Juga, apakah kalian memiliki obat-obatan suci lainnya di cincin penyimpanan kalian? Sebaiknya kalian serahkan semuanya kepada kami juga. Kata Yuan Sanji, kakak senior, Feng Ling, mundurlah. Luming mengabaikan Yuan Sanji dan berkata kepada Huang Ling dan Mulan dengan suara rendah. Adik, hati-hati, Luming, hati-hati, Mulan dan Huang Ling mengingatkannya. Meskipun mereka tahu bahwa Luming percaya diri, mereka tidak bisa tidak khawatir. Jangan khawatir, Luming tersenyum dan kedua gadis itu mundur. 8 klan di daerah terlarang dan orang-orang di alam Dewa Changqing semuanya tercengang. Apa yang dilakukan Luming, Kaisar Naga Abadi Chapter 5083 Bahasa Indonesia. Bab 5083, 1 pedang, 3 pembunuhan. Ledakan. Luming melangkah maju. Energi asal yang terlarang meletus seperti gunung berapi. Aura yang ganas menyerbu ke depan seperti gelombang pasang. Pada saat yang sama, 7 ramuan suci tingkat asal yang tersisa menghilang tanpa jejak. Luming menyimpannya di dalam cincin kekacauan. Para ahli dari 8 keluarga di daerah terlarang menyipitkan mata mereka, yang dipenuhi dengan cahaya dingin. Sikap Luming sangat jelas.
Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa maksudnya? Mereka tidak mau berkompromi dan ingin bertarung sampai mati bersama mereka. Namun, ada ratusan ahli alam asal di sini. Apa yang Luming miliki untuk melawan mereka sampai mati? Itu seperti seekor belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang, perjuangan yang sia-sia. Beberapa ahli alam Dewa Changqing, seperti Han Yue dan Fu Yuan, tampak sedih. Menurut mereka, Luming tahu bahwa dia akan mati, tetapi dia tidak ingin mati dalam kehinaan. Dia ingin mati dalam pertempuran. Mereka ingin menyelamatkannya, tetapi sayangnya mereka tidak punya kekuatan. Udara dipenuhi dengan suasana tragis. Jika kau sedang berjuang di ambang kematian, maka biarkan orang tua ini yang mengantarmu. Tatapan Paman Mosa sangat dingin. Dia telah berjanji pada Mosa bahwa dia akan membawa kembali kepala Luming dan menyerahkannya kepada Mosa. Asyikek, paman klan Mosa melancarkan gerakannya. Gerakan pertama yang ia gunakan adalah gerakan mematikannya. Teknik asli, tangan jahat. Sebuah tangan abu-abu besar seukuran bintang mencengkeram Luming dengan kekuatan yang mengerikan. Energi dalam kehampaan itu kacau balau. Tidak diragukan lagi, Paman Mosa sangat kuat. Dia berdiri di puncak timbal balik awal dan tidak lebih lemah dari kutub ketiga alam asal. Kalau tidak, dia tidak akan begitu percaya diri saat menghadapi Luming yang telah menembus batas 5 kali. Sayangnya, dia telah bertemu Luming. Pedang patah tiba-tiba muncul di tangan Luming. Energi asal yang terlarang dituangkan, dan formasi di gagangnya diaktifkan. Seberkas energi merembes keluar, dan pedang Raja Manusia itu patah. Cahaya pedang meledak, dan cahaya pedang menembus kehampaan alam semesta. Aduh! Telapak tangan Paman Mosa langsung terbelah, dan darah berceceran ke segala arah, berhamburan ke udara. Ah! Arg! Paman Mosa menjerit kesakitan, suaranya dipenuhi ketakutan saat dia mundur. Namun, sudah terlambat, cahaya pedang itu terlalu cepat. Hanya dengan sekejap, pedang itu menebas tubuh Paman Mosa. Baju zirah tingkat asal pada tubuh Paman Mosa terpotong seperti tahu. Pada saat yang sama, akar asal miliknya juga hancur. Tubuh Paman Mosa telah terbelah menjadi dua, melayang di udara. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Apa? Adegan ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Bukan hanya orang-orang dari alam Dewa Changqing, tetapi orang-orang dari 8 keluarga di daerah terlarang semuanya menatap dengan mata terbelalak. Mereka semua tercengang, adegan ini terlalu khayal. Paman dari ras gurun, yang memiliki kekuatan tempur seorang kultivator alam asal tahap awal, dibunuh oleh Luming. Situasi ini benar-benar bertentangan dengan harapan mereka. Pada saat berikutnya, orang-orang dari 8 klan di daerah terlarang merasakan hawa dingin di hati dan tulang belakang mereka. Mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur 2 langkah. Anda telah menerima obat mujarab kelas asal terbaik saya. Sekarang giliran Anda. Mata Luming dingin saat dia menatap kutub ketiga asal-usulnya. Saat tatapan Luming menyapu dirinya, Yuan Sanji merasakan hawa dingin merambati tulang belakangnya hingga ke tengkoraknya. Dia pasti menggunakan semacam harta karun rahasia untuk melancarkan serangan itu tadi. Serangan itu tidak akan bertahan lama. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. 3 tiang Yuan berteriak dan memimpin serangan. Ribuan sinar cahaya melesat ke arah Luming seperti pedang tajam. Selain itu, ia menggunakan cahaya surgawi bela diri. Ribuan sinar cahaya semuanya ditutupi oleh lapisan cahaya surgawi bela diri, dan kekuatannya sangat kuat. Pada saat yang sama, lebih dari 50 asal suku Primelite juga menyerang. Mereka masing-masing melancarkan serangan terkuat mereka. Langit dipenuhi dengan sinar cahaya yang menyelimuti Luming seperti jaring yang tak terhindarkan. Serangan lebih dari 50 asal terlalu mengerikan. Bahkan seorang ahli seperti Yuan Sanji akan hancur berkeping-keping. Namun, Luming sangat tenang. Dia tidak menghindar atau menghindar. Sebaliknya, dia menggunakan teknik aslinya. Tubuhnya tumbuh setinggi 3 kaki dan sepasang sayap muncul di punggungnya. Lalu dia menebas dengan pedang patah di tangannya. Cahaya pedang yang menggemparkan meledak dan sangat indah, menerangi kegelapan kehampaan alam semesta. Sinar cahaya yang seperti jaring yang tak terhindarkan itu terbelah menjadi 2 oleh kilatan pedang. Kemudian,
Sayap di punggung Luming mengepak dan sosoknya seperti sambaran petir saat ia menyerbu ke arah kutub ketiga alam asal. Yuan Sanji dan yang lainnya tercengang. Lebih dari 50 ahli alam asal menyerang bersama-sama tetapi Luming berhasil menerobosnya dalam satu gerakan. Ini terlalu mengejutkan. Tidak bagus. Yuan Sanji bereaksi seketika. Ketakutan menguasainya saat ia mundur dengan cepat. Saat ia mundur, ia meraih dua anggota alam asal ras cahaya primordial lainnya dan mendorong mereka ke arah Luming. Kekuatan tempur Yuan Sanji sudah kuat, dan kedua orang itu tidak menyangka Yuan Sanji akan menggunakan jurus ini. Mereka sama sekali tidak siap dan langsung didorong keluar oleh Yuan Sanji. Tiga esensi utama, tidak tahu malu. Arg. Kedua ras Primelite itu mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Dalam kecemburuan dan ketakutan mereka hanya bisa melawan dengan sekuat tenaga. Namun, semuanya sia-sia. Dengan kilatan cahaya pedang, serangan mereka, pertahanan mereka, bahkan senjata dan baju zirah dewa tingkat asal yang mereka kenakan semuanya terbagi menjadi dua. Selanjutnya, setelah cahaya pedang memisahkan mereka berdua, ia tidak berhenti dan terus menebas ke arah tiga ujung Yuan. Tiga susunan ekstremitas primordial memancarkan cahaya yang menyilaukan. Baju zirah yang dikenakannya adalah baju zirah kelas sumber terbaik yang telah diaktifkannya secara maksimal. Namun, dengan kilatan cahaya pedang, sebuah tanda berdarah muncul di antara kedua alis Yuan Sanji. Tanda berdarah itu semakin membesar, memanjang ke bawah. Pada saat berikutnya, darah berceceran di mana-mana, dan tubuh kutub ketiga Yuan terbelah menjadi dua. Matanya terbuka lebar, penuh dengan keengganan dan ketidakpercayaan. Dia meninggal dengan mata terbuka lebar. Benar saja, akar asal dan jiwa tiga ekstrim Yuan telah runtuh dan mati di tempat. Tiga pembunuhan dengan satu pedang. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Luming tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Kekuatan pedang Raja Patah Manusia benar-benar mengerikan. Bahkan baju besi tingkat sumber terbaik pun tidak dapat menahannya dan mudah terpotong. Ini hanyalah energi lemah di gagang pedang Raja Patah milik manusia. Energi yang paling mengerikan berada jauh di dalam tubuh pedang. Luming sama sekali tidak dapat mengendalikannya. Jika pedang itu meledak, dia tidak tahu seberapa kuatnya. Jauh di sana, di benua terlantar, kau yang abadi melihat segalanya. Bahkan dengan ketenangannya yang telah ia jalani selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia tidak dapat menahan gemetar pada saat ini. Kebingungan, ketakutan, dan rasa takut yang tak kunjung hilang memenuhi hatinya. Dia benar-benar takut. Jika dia tidak memikirkannya dan mundur secara diam-diam, Luming akan membunuhnya terlebih dahulu. Dengan kekuatannya, dia pasti tidak akan mampu menghalanginya dan pasti akan mati. Itu pedang patah. Semuanya karena pedang patah itu. Dari mana pedang patah itu berasal? Mengapa begitu mengerikan? Tatapan mata Ye Wusheng jatuh pada pedang patah di tangan Luming. Ada ketakutan dan keserakahan di matanya. Dia tidak mengenali Raja Pedang Patah Manusia. Dia bukan satu-satunya, yang lain pun tidak dapat mengenalinya. Ge Qian adalah satu-satunya yang pernah melihat pedang patah milik Raja Manusia. Namun, dia sudah mati. Meskipun Xuan Yuanyi bertarung dengan pedang patah Raja Manusia, kecepatan mereka terlalu cepat dan berada di kedalaman kehampaan alam semesta. Langit dipenuhi dengan ki dan cahaya yang kuat, sehingga tidak seorang pun dapat melihat pedang patah di tangan Xuan Yuanyi dengan jelas. Kaisar Naga Abadi Chapter 5084 Bahasa Indonesia Bab 5084 Bab 5084 Membunuh sampai mereka ketakutan. Setelah itu, Xuan Yuanyi menyerahkan pedang Raja Patah Manusia kepada Luming. Dengan kecepatan yang lebih cepat, pedang itu menembus kehampaan dan terbang ke lautan kesadaran Luming. Bahkan Luming tidak bereaksi tepat waktu, apalagi yang lainnya. Oleh karena itu, tak seorang pun mengenali bahwa itu adalah pedang patah milik Raja Manusia. Namun, mereka semua tahu bahwa pedang patah di tangan Luming sangat luar biasa. Aku harus pergi dulu. Jika Luming tahu, aku pasti akan mati. Ye yang tak pernah mati merenung, lalu bersembunyi lebih dalam lagi, berencana mencari kesempatan untuk melarikan diri. Luming telah membunuh 3 orang dengan satu tebasan.
Adegan ini bahkan lebih mengejutkan dan menggemparkan daripada saat Lu Ming membunuh Paman Mosa. Baru saja, lebih dari 50 asal ras cahaya utama telah mengepung Lu Ming, tetapi dia telah menerobos mereka dengan satu serangan pedang dan membunuh 3 ahli. Dampaknya terlalu besar. Banyak orang terkesiap dan menggigil, membunuh. Mati, Lu Ming berteriak dan tidak berhenti. Dia menebas lagi, dan cahaya pedang itu meluas dan menebas asal-usul ras cahaya purba. Puff, kali ini, 5 asal-usul dibunuh langsung oleh cahaya pedang. Cahaya pedang dari Raja Pedang Patah Manusia terlalu mengerikan. Ia membunuh para ahli timbal balik awal ini seolah-olah mereka adalah ayam. Berlari, daerah sekitarnya dipenuhi dengan asal-usul suku Primelite. Saat ini, mereka sudah ketakutan setengah mati. Salah satu dari mereka berteriak, dan semuanya berhamburan dalam keriuhan, melarikan diri ke segala arah. Jangan takut, dia mengandalkan pedang patah itu. Namun, sangat melelahkan untuk mengendalikan senjata pembunuh yang hebat seperti itu. Dia tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa gerakan. Seseorang dari suku Lord yang keji berteriak. Benar sekali, mereka yang melakukan serangan gabungan, menyiapkan serangan gabungan untuk membunuhnya. Salah satu asal-usul laba-laba iblis 9 yin juga meraung. Selain asal-usul ras cahaya esensi, para ahli dari ras lain tidak mundur. Sebaliknya, mereka menyerang Lu Ming. Mereka memiliki ratusan asal, dan mereka juga memiliki serangan gabungan. Ini bukan serangan gabungan para dewa, tetapi serangan gabungan timbal balik. Formasi gabungan di alam asal dan alam dewa surgawi bekerja dengan prinsip yang sama. Mereka juga perlu menciptakan pembawa formasi gabungan. Namun, formasi alam asal jauh lebih sulit dibuat daripada formasi dewa surgawi. Bahan-bahan yang dibutuhkan juga jauh lebih berharga. Bahkan di berbagai tanah terlarang, tidak banyak formasi gabungan alam asal. Siapkan formasi. Tidak diragukan lagi bahwa semua alasan terlarang itu mempunyai formasi resiprositasnya sendiri. Namun, Lu Ming menemukan bahwa mereka bertiga memiliki mayoritas formasi serangan gabungan. Dan EBSCP, ini jelas berbeda dari serangan gabungan dewa-dewa. Serangan gabungan dewa-dewa membutuhkan setidaknya 5 orang. Serangan gabungan 3 orang akan terlalu lemah. Namun, wilayah asalnya berbeda. Pertama, sangat sulit untuk menciptakan media untuk formasi kombinasi secara timbal balik. Semakin banyak orang dalam formasi, semakin sulit. Lebih jauh lagi, pada timbal balik, bahkan formasi yang dibentuk oleh 3 orang akan jauh lebih kuat daripada hanya 3 kali. Setidaknya ada 10 formasi penyerangan gabungan di setiap suku. Namun, yang paling banyak orangnya adalah formasi penyerangan gabungan yang terdiri dari 5 orang, dengan hanya 2 orang. Berbagai tanah terlarang secara alami memiliki lebih banyak formasi gabungan energi asal orang, tetapi mereka tidak membawanya. Awalnya, itu hanya untuk menghadapi Lu Ming. Mereka telah mengirim cukup banyak orang dan berpikir bahwa jumlahnya akan lebih dari cukup. Siapa yang akan membawa begitu banyak formasi serangan gabungan? Para ahli dari berbagai ras telah mengepung Lu Ming dalam bentuk kipas. Sebelum mereka tiba, mereka telah melancarkan serangan jarak jauh ke arah Lu Ming. Kalau begitu, mari kita bunuh sepuasnya. Kilatan dingin terpancar di mata Lu Ming. Sepertinya 8 keluarga di tanah terlarang tidak akan membiarkannya pergi. Karena mereka menginginkan nyawanya, mereka harus siap dibunuh olehnya dan darahnya mengalir seperti sungai. Ashikek, Raja Pedang Patah Manusia tampaknya telah merasakan keinginan Lu Ming. Pedang itu berdengung dan cahaya pedang melonjak. Dari kejauhan, Lu Ming tidak tampak memegang pedang patah. Sebaliknya, itu adalah pedang suci yang bersinar dengan cahaya suci. Pedang itu dalam kondisi sempurna. Lu Ming mengayunkan pedangnya dan mematahkan semua serangan jarak jauh yang ditujukan padanya. Kemudian, sayap di punggungnya mengepak dan dia melesat keluar seperti kilat. Yang pertama menanggung beban serangan itu adalah formasi 3 orang dari suku yang sangat jahat. 3 asal-usul penguasa yang keji membentuk formasi serangan gabungan, yang berubah menjadi bilah pedang yang keji dan menebas Lu Ming. Dentang, Lu Ming mengayunkan pedangnya dan bertabrakan dengan bilah pedang kejahatan yang ekstrim.
Dengan suara keras yang memekakkan telinga, bilah kejahatan ekstrim bergetar hebat, terlihat jelas retakan muncul pada bilah kejahatan ekstrim. Kemudian, bilah itu meledak dengan keras. Setelah mengatur formasi, mereka bertiga menyemburkan darah dan mundur dengan cepat. Jelas mereka terluka parah. Mereka ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Lu Ming melancarkan teknik asal-usulnya dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, ia berhasil menyusul mereka. Cahaya pedang menyala dan 3 orang terbunuh. Lu Ming tidak berhenti setelah membunuh 3 ahli teratas dari suku Lord yang keji. Dia terus menyerang ke depan, terus-menerus menebaskan cahaya pedang dan mengeluarkan suara jeritan yang mengerikan. Dalam sekejap, lebih dari 10 ahli tingkat asal dari penguasa keji telah terbunuh. Asal-usul dewa yang keji itu pun menjadi ketakutan dan tersebar. Setelah itu, Lu Ming menyerang laba-laba iblis 9 yin dan menghancurkan formasi serangan gabungan, menewaskan 3 orang yang sedang menyiapkan formasi itu. Tentu saja, selama proses ini, Lu Ming juga jatuh ke dalam perangkap. Meskipun pedang patah Raja Manusia memiliki kekuatan yang tak tertandingi, namun kekuatannya hanya pada serangan. Pedang itu tidak memberikan kecepatan yang lebih tinggi atau pertahanan yang lebih kuat bagi Lu Ming. Ada terlalu banyak orang dari 8 keluarga di daerah terlarang. Ratusan orang menyerang pada saat yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka berdesakan dan datang dari segala arah. Meskipun Lu Ming dapat mengayunkan pedang patah Raja Manusia dan membelah serangan ini, akan selalu ada celah. Lu Ming terus-menerus terkena serangan dan tubuhnya terhuyung-huyung. Meskipun ia memiliki baju besi tingkat atas dan lapisan pelindung tipis, itu tidak berguna. Ia masih terluka dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Membunuh. Lu Ming bagaikan binatang buas yang terluka. Ia mengeluarkan raungan keras dan serangannya menjadi lebih ganas. Puff, puff. Seperti seekor harimau yang memasuki kawanan domba. Siapapun yang menjadi sasaran tidak dapat melarikan diri. Mereka semua terbunuh di tempat. Meskipun luka-luka mereka semakin serius, hanya dalam beberapa menit, lebih dari 50 makhluk telah mati di tangan Lu Ming. Para ahli dari berbagai klan ketakutan. Kemanapun Lu Ming pergi, orang-orang di sana akan segera mundur. Jangan takut, dia terluka. Meskipun pedang patahnya kuat, kekuatannya hanya pada serangan. Mari kita menyebar dan tidak berkumpul bersama. Jaga jarak satu sama lain. Kita pasti bisa membunuhnya dengan serangan jarak jauh. Seorang tetua dari ras iblis Yin berteriak. Kalau begitu aku akan membunuhmu terlebih dulu. Lu Ming menatap tajam ke arah tetua itu. Ia mengepakkan sayapnya dan bergegas menuju tetua itu. Tetua dari ras iblis Yin terkejut dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, kecepatan Lu Ming sangat cepat. Di bawah operasi penuh, jarak antara kedua belah pihak dengan cepat menutup. Tolong, tolong aku. Orang tua dari ras iblis Yin itu berteriak ketakutan sementara air mata hampir mengalir dari matanya. Dia menyesal telah membela Lu Ming dan berteriak padanya untuk menarik perhatiannya. Membombardir. Dari segala arah, serangan dilancarkan ke arah Lu Ming. Sosok Lu Ming berkelebat, menghindari serangan tersebut dan menebas dengan pedangnya pada saat yang bersamaan. Tetua ras iblis Yin terbunuh tanpa kecelakaan apapun. Kaisar Naga Abadi Chapter 5085 Bahasa Indonesia. Bab 5085, Keuntungan Besar Setelah Pertempuran. Membunuh. Setelah Lu Ming membunuh sesepuh ras iblis Yin, dia mengepakkan sayapnya dan berbalik, menyerbu ke arah lain. Puff, puff. Darah berceceran ke segala arah saat 2 ahli kuat lainnya terbunuh. Darah mereka berceceran di mana-mana. Namun, Lu Ming juga terkena sinar pedang, yang hampir menghancurkan baju pelindungnya, merusak lapisan pelindungnya, dan membelah tubuhnya menjadi 2. Tidak diragukan lagi, orang yang menyerangnya adalah seorang ahli tingkat atas, yang setingkat dengan Yuan tertinggi ketiga. Terlebih lagi, pedang yang dia gunakan adalah senjata tingkat asal yang terbaik. Ketika diaktifkan oleh mereka yang berada di alam asal, pedang itu sangat kuat. Bahkan baju besi tingkat asal terbaik milik Lu Ming tidak akan mampu menahannya. Meskipun pada akhirnya ia berhasil menangkisnya, ki pedang yang mengerikan itu tetap menyerbu dan memotong tubuh Lu Ming. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan darah.
Ayo kita serang bersama. Luka Luming semakin parah. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seseorang di samping berteriak, "Mati!" Luming melolong panjang. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin dan niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Ia bagaikan dewa kematian saat ia menebas dengan pedangnya. Ahli yang telah menebas Luming terkejut. Dia mundur dengan cepat, tidak berani menghadapi serangan itu secara langsung. Namun, bagaimana mungkin Luming membiarkan lawannya lolos? Ia mengepakkan sayapnya dan melesat ke arah lawannya secepat kilat. Ia mendekat dengan cepat lalu mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang menyala dan kepalanya melayang. Kemudian, tubuh dan akar asal orang ini juga hancur oleh cahaya pedang, dan tubuh serta jiwanya hancur. Seorang master tingkat atas telah tumbang. Setelah membunuh orang ini, mata Luming dipenuhi dengan niat membunuh. Kemudian, dia bergegas ke satu arah menuju beberapa anggota suku Laut Archean. Sebab, merekalah yang berteriak bahwa Luming terluka dan menyerangnya bersama-sama. Setelah Luming mengeluarkan teknik asal, ia membentuk sepasang sayap. Kecepatannya begitu cepat sehingga hanya sedikit kultivator alam asal tahap awal yang dapat menandinginya. Ras cahaya purba dan ras iblis yin juga sangat cepat. Namun, tidak ada satupun kultivator timbal balik tahap awal yang dapat menandingi Luming. Tidak bagus. Membantu. Melihat Luming menyerang mereka, para ahli dari suku Laut Archean berteriak ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Namun, itu tidak berguna. Luming tiba dan menebas dengan pedangnya, menewaskan beberapa anggota suku Laut Archean. Tentu saja, dalam prosesnya, ada ratusan serangan yang ditujukan pada Luming. Serangan itu meliputi hampir semua arah. Tidak peduli seberapa cepat Luming, dia tetap terkena serangan. Ini semua adalah eksistensi di alam asal. Selain itu, asal tanah terlarang semuanya memiliki senjata surgawi tingkat asal. Dengan kata lain, salah satu dari mereka dapat menimbulkan ancaman fatal bagi Luming. Cedera Luming akan semakin parah selama dia dipukul. Beberapa di antara mereka bahkan ahli dalam serangan jiwa, seperti para prajurit langit gelap dan para iblis yin. Jika orang lain, mereka pasti sudah diambang kematian. Namun, kekuatan hidup Luming sangat kuat. Selain itu, jiwanya tersebar di antara sel-sel tubuhnya. Menyerang jiwanya tidak akan banyak berpengaruh padanya. Dan EBSP, ia terus mengedarkan energi asal yang terlarang, dan sel-sel dalam tubuhnya mulai bersinar. Luka-lukanya sembuh dengan cepat, dan kekuatan tempurnya tidak berkurang. Luming melolong seperti binatang buas yang terluka dan dewa kematian saat ia terus membunuh para ahli dari 8 keluarga di tanah terlarang. Selama ada yang menyerangnya, dia akan membunuh mereka. Dalam waktu singkat, lebih dari selusin asal muasal mati di tangan Luming. Orang-orang dari 8 keluarga di tanah terlarang akhirnya ketakutan. Luming bagaikan dewa perang yang abadi. Mereka tidak dapat dibunuh tidak peduli bagaimana mereka mencoba. Bagi mereka, selama mereka menjadi sasaran Luming, mereka pasti akan mati. Tidak seorang pun berani berteriak karena takut menarik perhatian Luming. Dia bahkan tidak berani menyerang karena begitu dia mengenai Luming, dia akan mengejar orang itu dengan gila-gilaan. Bagaimana mereka bisa bertarung seperti ini? Berlari. Tidak diketahui siapa yang berteriak, tetapi para ahli alam asal yang tersisa dari 8 keluarga di daerah terlarang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka berhamburan dan melarikan diri ke segala arah. Namun, Luming tidak mau menyerah begitu saja. Dia terus mengejar para ahli dari 8 keluarga di daerah terlarang dengan pedangnya. Dia telah membunuh begitu banyak orang. Hubungan antara dia dan 8 keluarga di tanah terlarang tidak bisa diredam lagi. Mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Dia akan membunuh sesuka hatinya sampai pihak lain ketakutan. Selain itu, dia dapat merasakan bahwa energi di gagang pedang patah Raja Manusia itu hampir habis. Ya, di gagang pedang Raja Patah Manusia, terdapat susunan yang telah mengumpulkan banyak energi. Namun, setelah Luming terus menggunakannya, susunan itu hampir habis dan tidak banyak yang tersisa. Luming ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan pembunuhan massal.
Lu Ming meningkatkan kecepatannya hingga maksimum dan melesat melintasi kehampaan, mengejar para ahli dari 8 keluarga di area terlarang. Lebih jauh, dia memberi perhatian khusus kepada 3 suku di timur, suku yang paling jahat, dan 9 laba-laba iblis Yin. Dia adalah orang pertama yang mengejar 5 suku. Jeritan terdengar saat para ahli dibunuh oleh Lu Ming satu persatu. Namun, tidak ada yang berani menyelamatkan mereka. Semua orang terlalu sibuk untuk peduli pada diri mereka sendiri saat mereka melarikan diri dengan panik. Pintu keluar alam Dewa Changqing sunyi dan semua orang ketakutan. Adegan ini terlalu mistis. Tidak ada yang menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Lu Ming sendiri telah membunuh hampir 400 makhluk hidup asal dan membuat mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri, meninggalkan jejak mayat. Bukan hanya pintu masuknya saja yang sunyi, tempat-tempat lain di alam Dewa Changqing pun sama. Karena seseorang telah menggunakan batu napas bayangan untuk memproyeksikan pertempuran di berbagai tempat di alam Dewa Changqing, banyak orang dapat melihatnya. Alam Dewa Changqing menjadi sunyi senyap. Setelah beberapa lama, semua orang kembali sadar dan menjadi gempar. Setelah mengejar lebih dari 10 menit, Lu Ming akhirnya berhenti. Itu karena tidak ada cara untuk mengejar mereka. Orang-orang yang tersisa sudah lari jauh. Ada begitu banyak orang, mustahil bagi Lu Ming untuk mengejar mereka semua. Itu tidak realistis. Ketika dia mengejar satu orang, yang lain akan terbang jauh. Mereka berdua berasal dari asal-usul dan melarikan diri dengan kecepatan penuh. Kecepatan mereka terlalu cepat dan mereka dapat menempuh jarak miliaran mil dalam sekejap. Setelah berhenti, Lu Ming mulai memanen rampasan perang. Lu Ming menyimpan semua tas penyimpanan dan senjata dewa tingkat asal milik orang-orang yang dibunuhnya. Pada akhirnya, Lu Ming melakukan penghitungan cepat. Total ada 102 asal yang mati di tangannya. Semuanya berada di alam asal. Sebanyak 102 orang telah meninggal. Itu benar-benar gila. Hari ini bisa disebut hari berdarah. Pada saat yang sama, Lu Ming juga menjadi kaya. Tas penyimpanan dengan 102 asal ada di tangan Lu Ming. Berapa banyak harta yang ada di dalamnya? Jumlah yang sangat besar. Kristal abadi, batu abadi, segala jenis bahan pandai besi, bahan surgawi dan harta duniawi, obat-obatan surgawi dan pil surgawi, dan seterusnya tidak terhitung banyaknya. Satu-satunya hal yang membuat Lu Ming merasa kasihan adalah senjata dewa tingkat asal. Lebih dari setengah senjata surgawi tingkat asal telah hancur. Senjata surgawi tingkat asal yang defensif telah terbelah oleh pedang patah Raja Manusia dan menjadi tidak lengkap. Hal ini membuat Lu Ming merasa kasihan. Namun, selama diperbaiki secara perlahan, hal itu masih dapat diperbaiki. Sekalipun tidak dapat diperbaiki, memberikannya kepada QQ tetap saja sama saja. QQ tidak akan kekurangan makanan untuk waktu yang lama. Selain senjata-senjata tingkat asal yang rusak ini, ada 36 senjata tingkat asal yang tidak hancur. Semuanya adalah senjata tingkat asal yang ofensif. Lu Ming tersenyum. Dia akan membawa senjata-senjata surgawi tingkat asal ini kembali ke pasukan penghancur surga. Asal pasukan penghancur surga seharusnya dapat memberi mereka masing-masing senjata surgawi tingkat asal. Kaisar Naga Abadi Chapter 5086 Bahasa Indonesia Bab 5086, Pembukaan Lorong Alam Semesta. Karena terburu-buru, Lu Ming tidak menghitungnya dengan cermat. Dia akan melakukannya lagi ketika dia punya waktu. Adik Lu Ming, kamu baik-baik saja? Mulan terbang mendekat dan bertanya dengan khawatir. Di sampingnya, Huang Ling tidak mengatakan apa-apa, tetapi kekhawatiran di matanya begitu kuat sehingga tidak bisa dihilangkan. Mereka telah melihat Lu Ming dipukul berkali-kali dan batuk darah. Itu adalah serangan yang dilancarkan oleh seorang ahli alam asal dengan senjata suci tingkat asal. Itu dapat menembus galaksi dan sangat kuat. Mereka tidak dapat menahan rasa khawatir. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja setelah masa pemulihan. Ayo kembali dulu. Lu Ming berkata. Kemudian, mereka bertiga kembali ke alam Dewa Changqing. Setelah kembali ke alam Dewa Changqing, Lu Ming kembali ke kediamannya dan mulai memulihkan diri. Alam Dewa Changqing sedang gempar. Beberapa orang yakin bahwa Lu Ming telah melakukan pembunuhan dengan baik dan telah membuat namanya terkenal di antara umat manusia.
Namun, ada juga yang menyatakan kekhawatiran mereka. 8 klan di Tanah Terlarang adalah 8 tanah terlarang dengan fondasi yang sangat dalam. Kekuatan yang mereka miliki jauh lebih dari ini. Mereka takut 8 keluarga di Tanah Terlarang akan membalas dendam dan melibatkan alam Dewa Changqing. Mudah dibayangkan bahwa 8 keluarga di daerah terlarang tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Mereka pasti akan membalas dendam. Seperti yang diharapkan, setelah berita pertempuran ini menyebar, tanah terlarang dari semua ras bergetar. Setelah itu, beberapa tanah terlarang mengumumkan bahwa mereka akan membalas dendam dengan gila-gilaan. Alam Dewa Changqing telah mengirim orang untuk menyelidiki dan menemukan bahwa tanah terlarang dari berbagai ras akan mengeluarkan semua jenis formasi serangan gabungan yang kuat. Mereka juga akan mengundang beberapa senjata pembunuh yang mengerikan untuk membunuh Luming. Orang-orang di dalam alam Dewa Azure yang pucat tidak bisa tetap tenang setelah mendengar berita ini. Mereka mengirim pesan kepada semua manusia di luar untuk kembali ke alam Dewa Azure yang pucat untuk menghadapi perubahan yang akan datang. Namun beberapa hari kemudian, perubahan yang lebih besar terjadi. Itu karena hampir semua kultivator dapat merasakan alam semesta bergetar. Ya, alam semesta berguncang. Dimanapun seseorang berada, mereka akan merasakan alam semesta berguncang hebat hampir bersamaan. Kemudian, semua makhluk di puncak alam master surgawi dan di atasnya akan merasakan aura yang berbeda. Tampaknya ada udara segar yang mengalir di alam semesta. Ya, seperti ruang rahasia yang telah lama tertutup rapat, pintu yang tertutup debu dibuka, dan udara luar ruang rahasia mengalir masuk. Dan NBSP, orang biasa mungkin tidak mampu merasakannya, namun makhluk yang berada di puncak alam master surgawi dan di atasnya dapat merasakannya dengan jelas. Bahkan Luming, yang sedang mengasingkan diri untuk memulihkan diri, dapat dengan jelas merasakannya. Aura ini jelas bukan milik alam semesta purba. Seiring berjalannya waktu, aura ini menjadi semakin kuat. Jalan menuju alam semesta telah terbuka. Tak lama kemudian, sebuah berita menyebar ke seluruh jagat raya. Ini karena hanya beberapa ratus tahun lagi sebelum malapetaka besar asal mula. Para leluhur dari beberapa tanah terlarang dan leluhur dari alam Dewa Changqing telah menyegel tubuh mereka, tetapi kesadaran mereka dapat dengan bebas menampakkan diri dan menceritakan banyak hal. Berita ini telah disebarkan oleh para leluhur dari berbagai tanah terlarang. Berbagai ras tidak bisa tetap tenang setelah dibukanya lorong kosmos. Mungkin, para ahli dari kosmos besar lainnya akan segera turun. Berbagai ras ingin membunuh untuk mencapai wilayah Dewa Changqing dan menghancurkan Luming, tetapi mereka harus menundanya. Mereka harus membuat persiapan untuk menghadapi peristiwa besar yang akan terjadi. Beberapa hari kemudian, alam semesta berguncang lagi. Jalan menuju alam semesta lain telah terbuka. Semua orang sudah tahu bahwa ada lebih dari satu lintasan kosmik. Badai akan datang. Luming menghela napas. Luka-lukanya sudah sembuh. Lautan alam semesta Yin yang terletak di dua sisi kekacauan yang tak berujung. Jika seseorang dapat melihat ke bawah pada kekacauan tak berujung dari sudut pandang yang tinggi, mereka akan melihat bahwa samudera alam semesta Yin yang terletak di dua arah yang berbeda, seperti dua mata ikan Yin Yang. Di tengah-tengah dua samudera jagat raya, terdapat hampir 70.000 kosmos besar dengan berbagai ukuran. Dengan bagian tengah kedua samudera semesta sebagai garis pemisah, satu sisi merupakan alam Yang dan sisi lainnya merupakan alam Yin. Letak alam semesta purba adalah di persimpangan alam Yang dan alam Yin. Kosmos Agung Kehampaan Murni Giok menduduki peringkat ke-10 di antara kosmos agung yang tak terhitung jumlahnya di alam Yang. Kosmos ini satu peringkat lebih tinggi daripada alam semesta purba pada puncaknya. Kosmos ini telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan merupakan kosmos agung yang sangat kuno. Kosmos ini sangat makmur, memiliki ortodoksi yang sangat kuno, dan sangat kuat dengan para dewa di mana-mana. Istana Giok Murni merupakan ortodoksi yang paling kuno dan kuat di kosmos agung Giok Murni. Sebuah sosok sedang duduk bersila di sebuah aula besar. Dia adalah seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut putih. Namun, wajahnya kemerahan dan dia tampak seperti seorang pemuda. Tidak mungkin untuk mengetahui usianya. Akan tetapi,
Jika orang-orang di Kosmos Agung Jadepure berada di sini, mereka pasti akan mengenali orang ini sebagai pendiri Istana Jadepure, Patriark Jadepure. Sosok perkasa ini telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Dalam kesan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di Kosmos Agung Jadepure, seolah-olah Patriark Sekte Jadepure telah ada sejak alam semesta diciptakan. Banyak orang berlutut dengan hormat di bawah aula. Mereka semua adalah tokoh-tokoh terkemuka dari Istana Jadepure dan penguasa Kosmos Agung Jadepure. Mereka adalah tokoh-tokoh yang dapat mengguncang seluruh Kosmos Agung Jadepure hanya dengan hentakan kaki mereka. Akan tetapi, orang-orang ini bersikap sangat hormat dan khidmat di hadapan Grandmaster Yuking. Aku telah menghitung bahwa alam semesta hampa yang sunyi telah lahir. Suara tetua Yuking terdengar. Begitu dia membuka mulutnya, bunga teratai emas bermekaran di seluruh tanah. Ini adalah fenomena aneh, yang menunjukkan bahwa kultivasi tetua Yuking telah mencapai alam yang luar biasa. Alam semesta yang hampa dan sunyi telah muncul kembali. Para petinggi di gedung itu semua terkejut. Saat itu, ketika alam semesta purba meledak, kelompok ahli terakhir meninggalkan alam semesta purba dan menyegel saluran alam semesta, mengisolasi diri dari dunia. Mereka meninggalkan koordinat alam semesta asli mereka dan membiarkan alam semesta purba hanyut dalam kekacauan yang tak berujung. Sudah bertahun-tahun berlalu, tetapi saya tidak berharap untuk melihat mereka lagi. Seseorang mendesah. Dahulu kala, banyak sekali orang yang tewas dalam pertempuran di alam semesta purba. Banyak pembudidaya abadi yang tewas dan mengubur harta yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang mereka telah muncul kembali di dunia. Ini juga merupakan kesempatan bagi kita. Orang lain berbicara, benar sekali, belum lama ini, saya merasakan aura alam semesta purba lagi. Itu berada di persimpangan alam yang dan alam yin. Namun, alam semesta purba saat ini berada pada tahap akhir dari kesengsaraan asal mula utama. Itu hanya dapat menampung keberadaan tahap awal asal mula paling banyak. Itu adalah tempat yang baik bagi beberapa junior untuk mendapatkan pengalaman. Tidakkah beberapa anak muda ingin menemukan alam semesta dengan kesengsaraan asal mula utama untuk ditembus? Ini adalah pilihan yang baik, kata Patriark Yuking. Baik, leluhur, aku akan mengaturnya. Pada saat yang sama, dalam kekosongan cahaya suci kosmos yang agung. Ini juga merupakan kosmos yang sangat kuat, yang bahkan peringkatnya lebih tinggi daripada Kosmos Agung Jade murni di Kosmos Agung Alam Yang. Beberapa makhluk kuat di kosmos itu juga telah merasakan kelahiran Kosmos Agung Purba dan mengirim orang untuk mengirim elit mereka ke Kosmos Agung Purba. Tidak hanya 10 alam semesta teratas, tetapi juga kosmos besar yang tidak berperingkat tinggi memiliki ahli yang menakutkan. Ketika jalur alam semesta ke alam semesta purba telah dibuka, orang-orang ini juga telah merasakan aura alam semesta purba dan bahwa ia sedang menghadapi kesengsaraan besar dari asalnya. Para elit kosmos ini semuanya bergegas menuju kosmos purba. Kaisar Naga Abadi Chapter 5087 Bahasa Indonesia. Bab 5087, Kekacauan dimulai. Di alam yang, para ahli dari berbagai kosmos besar terus-menerus bergegas menuju alam semesta yang sunyi. Dunia bawah juga memilikinya. Ketika lorong kosmik alam semesta purba terbuka, makhluk-makhluk kuat dari dunia bawah juga merasakan aura alam semesta purba. Mereka telah mengirim sejumlah besar elit ke alam semesta purba untuk merebut kekayaannya. Di antara mereka, tidak kekurangan tokoh-tokoh yang mengerikan. Tentu saja, tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka hanya pada timbal balik awal. Di bawah malapetaka asal mula yang besar, bahkan para ahli dari alam semesta luar tidak dapat masuk. Begitu mereka masuk, mereka juga akan ditekan oleh malapetaka asal mula yang besar dan mati. Pada suatu ketika, angin dan awan bertemu di hutan belantara. Di daerah terpencil di alam semesta purba, terdapat pecahan benua, sisa-sisa bintang, dan bahkan reruntuhan sungai surgawi. Terlebih lagi, tempat ini sunyi senyap. Tidak ada kekuatan hidup atau ki purba. Tidak ada orang atau makhluk hidup. Bahkan para kultivator tidak dapat tinggal lama di sini. Ki yang kacau balau mengalir deras di luar gurun, dan ada jalur yang jelas menuju ke kedalaman kekacauan itu.
Itulah lorong alam semesta. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang dahsyat dari kedalaman kekacauan. Ki kekacauan bergejolak hebat, dan kemudian sebuah kapal perang perunggu datang dari kedalaman kekacauan di sepanjang lorong. Kapal perang perunggu itu tampak sangat kuno. Kapal itu diselimuti lapisan cahaya warna-warni, dan beberapa makhluk hidup terlihat berdiri di geladak kapal perang itu. Semua makhluk hidup ini berwujud manusia. Tidak diketahui apakah mereka berwujud manusia atau terlahir dengan wujud manusia. Apakah ini alam semesta hampa yang agung? Konon, tanah tempat para dewa berkeliaran dengan bebas juga merupakan tanah kesempatan bagiku. Salah satu dari mereka adalah seorang pemuda berwajah tampan. Matanya bersinar dengan cahaya tajam, dan dia memiliki penampilan yang luar biasa. Ada tekanan mengerikan yang datang dari dunia yang tak terlihat. Apakah ini kesengsaraan asal mula yang hebat? Baiklah, aku akan menerobos asal mula di bawah kesengsaraan asal mula yang hebat dan menyelesaikan jalanku yang tak terkalahkan. Pemuda lainnya bahkan lebih percaya diri. Kapal perang itu tiba-tiba menyala, dan ruang angkasa terkoyak. Kemudian, kapal perang itu memasuki celah spasial. Ketika muncul kembali, jaraknya sudah tak terbatas. Kecepatannya luar biasa, berkali-kali lebih cepat daripada ahli alam asal yang terbang dengan kecepatan penuh. Tidak lama setelah kapal perang perunggu itu pergi, ki kekacauan purba di luar lorong kosmik mulai melonjak lagi. Sebuah pagoda perak terbang keluar. Sinar cahaya bersinar turun dari pagoda, memisahkan kekacauan di sekitarnya. Pagoda itu memiliki 9 tingkat, dan orang bisa melihat sosok-sosok di masing-masing tingkat. Dengan sekejap, pagoda itu pun menerobos kehampaan dan pergi. Setelah pagoda itu terbang menjauh selama beberapa waktu, sebuah pedang tempur lain menerobos kekacauan dan terbang mendekat. Pedang tempur itu sangat besar dan diselimuti oleh cahaya pedang. Orang bisa melihat sejumlah besar sosok berdiri di dalam cahaya pedang itu. Di seberang gurun alam semesta, ada terowongan alam semesta yang lain. Mengaum. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kedalaman lorong alam semesta, mengguncang kekacauan ki, kemudian sebuah benda raksasa terbang keluar. Itu adalah naga tulang. Paling tidak, penampilannya sangat mirip dengan ras naga di alam semesta purba. Tubuhnya ramping dan sangat besar, seperti pegunungan. Namun, naga tulang ini memiliki sepasang sayap, yang juga terbuat dari tulang. Kelihatannya seperti naga surgawi dengan sepasang sayap, tetapi auranya sangat mengerikan. Di punggung naga tulang yang besar itu berdiri sejumlah besar sosok. Di sekeliling sosok-sosok ini, yin ki bergulung-gulung dan sangat dingin, seolah-olah dapat membekukan kehampaan alam semesta. Setelah naga tulang muncul, ia segera merobek ruang dan pergi. Setelah naga tulang pergi, ahli lain menunggangi sungai yin dan bergegas mendekat. Di dalam sungai yin, ada juga banyak ahli. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertempuran Lu Ming dengan 8 klan di Tanah Terlarang. Selama periode ini, Lu Ming telah berkultivasi dalam pengasingan di alam Dewa Changqing. Dia fokus memoles dirinya dan berusaha menyempurnakan dirinya sehingga dia dapat menerobos ke alam asal. Pada saat yang sama, Raja Pedang Patah Manusia juga perlahan menyerap energi dari dunia luar untuk memulihkan dirinya. Benar saja, beberapa bulan yang lalu, Lu Ming telah bertarung dengan 8 klan di Tanah Terlarang dan membunuh 102 asal-usul. Namun, energi di gagang pedang patah Raja Manusia hampir habis dan tidak banyak yang tersisa. Namun, formasi pada gagangnya dapat menyerap energi dari dunia luar untuk pulih. Namun, kecepatannya tidak cepat, mungkin butuh waktu lama baginya untuk pulih sepenuhnya. Hanya dapat dikatakan bahwa pedang patah Raja Manusia hanya dapat digunakan pada saat-saat kritis dan tidak dapat digunakan tanpa batas. Hal ini meningkatkan tekanan pada Lu Ming. Dia ingin sekali menerobos ke asal-usulnya. Akan tetapi, setiap kali dia hendak menerobos ke alam asal, dia akan merasakan bahaya besar, yang membuatnya merasa kedinginan. Perasaan ini terlalu nyata, seolah-olah dia pasti akan mati jika dia benar-benar berhasil. Lu Ming tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia hanya bisa terus memperbaiki diri. Pada saat ini, jimat giok transmisi suara muncul. Mulan lah yang mengiriminya berita itu.
orang-orang dari alam semesta luar akhirnya tiba. Ekspresi Luming sedikit berubah ketika dia menggunakan indera spiritualnya untuk memindai area tersebut. Apakah orang-orang dari luar angkasa akhirnya tiba? Luming bergumam. Transmisi suara Mulan secara singkat menjelaskan situasi alam semesta saat ini. Para ahli dari kosmos luar telah tiba. Lebih jauh lagi, jumlah mereka sangat mencengangkan. Lebih jauh lagi, mereka datang dari banyak kosmos besar yang berbeda. Sulit untuk mengatakan berapa banyak kosmos besar yang telah ia datangi. Begitu orang-orang ini masuk, mereka mengalami konflik berdarah dengan berbagai ras. Sebab, yang menjadi target utama orang-orang dari alam semesta luar adalah sisa-sisa sejarah, reruntuhan, serta tempat-tempat rahasia yang tersembunyi di alam semesta purba. Tempat-tempat ini seringkali terkubur dengan sejumlah besar harta karun yang tertinggal dari era sebelumnya. Dan target dari berbagai tanah terlarang besar juga adalah ini, jadi wajar saja jika akan ada konflik. Namun hasilnya adalah berbagai tanah terlarang mengalami kerugian besar. Meskipun para ahli terkuat dari alam semesta luar masih dalam tahap awal, jumlah mereka sangat mencengangkan. Mereka memiliki berbagai formasi serangan gabungan dan beberapa kosmos besar bahkan membawa senjata pembunuh yang mengerikan. Bahkan tanah terlarang tidak berani bertarung dan harus menyerahkan banyak reruntuhan dan tempat rahasia. Tentu saja, berbagai tanah terlarang tidak punya waktu untuk berurusan dengan Luming. Singkatnya, alam semesta berada dalam kekacauan selama periode waktu ini. Demi memperjuangkan sisa peninggalan sejarah dan tempat-tempat rahasia, tak hanya para ahli dari jagat raya luar yang berkonflik dengan berbagai tanah terlarang, tetapi juga terjadi perang antar jagat raya luar, yang berujung pada pertumpahan darah tiada akhir. Hal ini dikarenakan makhluk hidup tersebut berasal dari alam semesta yang berbeda, bahkan ada yang berasal dari alam yin dan alam yang. Tak perlu dikatakan lagi, alam yang dan alam yin telah bermusuhan sejak zaman dahulu. Mereka terus-menerus bertempur dan akan saling membunuh setiap kali bertemu. Bahkan kosmos besar yang berada di alam yang atau alam yin berada dalam hubungan yang kompetitif, dan perang besar pun mudah terjadi. Di kehampaan di luar tanah yang sangat jahat, seekor naga tulang besar muncul, membuat suku yang sangat jahat itu merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Di atas naga tulang, sekelompok orang memandang tanah yang sangat jahat. Salah satu kerangka emas memiliki api emas menari-nari di rongga matanya, dan auranya sangat mengejutkan. Ada beberapa jenis kerangka di sampingnya. Beberapa berbentuk manusia, dan beberapa berbentuk binatang, tetapi mereka semua sangat menghormati kerangka emas ini. Kerangka emas ini adalah seorang jenius tingkat atas dari kosmos mereka yang agung. Kaisar Naga Abadi Chapter 5088 Bahasa Indonesia. Bab 5088, Asal-usul makhluk di tanah terlarang. Saya tidak menyangka ras keji yang legendaris itu tinggal di sini. Kata kerangka emas. Suara mereka berasal dari api jiwa yang bergetar, dan tidak berbeda dengan suara makhluk hidup lainnya. Memang benar, legenda mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu, suku yang sangat jahat juga merupakan suku besar di dunia bawah. Namun, raja suku tersebut memimpin pasukan ke suatu tempat dan tidak pernah kembali. Suku yang sangat jahat itu menolak. Sekarang, tampaknya suku yang sangat jahat itu telah datang untuk menaklukkan alam semesta purba. Keberadaan yang tampak seperti tulang anjing katanya. Tidak hanya itu, aku juga mendengar bahwa laba-laba iblis 9 yin, prajurit langit gelap, klan anggur langit yin, klan cahaya esensi, klan iblis yin, klan api es, dan klan burung nasar laut semuanya adalah klan besar di dunia bawah. Mereka hampir pada saat yang sama dengan klan jahat ekstrim. Raja-raja klan ini memimpin pasukan untuk menaklukkan suatu tempat, lalu menghilang bersama-sama. Tampaknya mereka semua telah datang ke alam semesta purba. Ya, bukan hanya 8 keluarga ini. Saat itu, setidaknya ada 20 keluarga besar yang menghilang bersama-sama. Kerangka lainnya sedang berdiskusi. Sekarang tampaknya klan-klan besar ini menyerang alam semesta purba pada saat yang sama. Namun, menurut perhitungan saya, alam semesta purba tidak cukup kuat pada saat itu. Alam semesta purba jauh dari peringkat ke-11 di alam yang dan jauh lebih lemah daripada alam semesta purba berikutnya.
Dan tampaknya alam semesta purba telah gagal. Kalau tidak, bagaimana alam semesta purba bisa menjadi semakin makmur? Kerangka emas bertanya. Saya tidak yakin. Sepertinya ada masalah besar yang terlibat dalam hal ini, tetapi sulit untuk mengatakannya sekarang. Kata kerangka anjing itu. Secara logika, alam semesta purba masih jauh dari kata sekuat yang akan terjadi di masa depan. Tidak banyak ahli tingkat atas. Bagaimana mungkin serangan lebih dari 20 keluarga kerajaan bisa gagal? Terlebih lagi, jalan menuju alam semesta purba belum tertutup saat itu. Bahkan jika keluarga kerajaan gagal, mengapa mereka tidak pergi? Mengapa mereka tetap tinggal di alam semesta purba dan menjadi apa yang disebut tanah terlarang? Kerangka emas berlanjut. Tuan muda, saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Kecuali jika itu adalah tokoh besar dari era itu, mungkin dia tahu beberapa rahasia. Atau, Anda dapat bertanya kepada ras yang sangat jahat dan ras iblis Yin. Orang-orang dari ras ini tampaknya bukan berasal dari era ini. Mereka telah disegel sejak lama. Kata kerangka anjing itu. Ya, ayo pergi. Ada makhluk mengerikan yang tinggal di kedalaman tempat ini. Kita tidak bisa menghadapinya. Ayo pergi ke tempat lain dan tangkap beberapa orang untuk ditanyai. Kata kerangka emas. Ada banyak orang yang memiliki keraguan yang sama seperti mereka. Hal ini karena 8 klan di daerah terlarang adalah klan kerajaan di dunia bawah sejak bertahun-tahun yang lalu. Salah satu keluarga kerajaan terkenal di antara 30.000 kosmos besar di dunia bawah yang luas. Namun, di masa lalu, lebih dari 20 keluarga kerajaan telah menyerang suatu tempat dan menghilang bersama-sama. Hal ini telah menyebabkan kegemparan besar. Sejak lenyapnya kekuatan utama ras-ras tersebut mengalami kemunduran dan digantikan oleh keluarga kerajaan lainnya. Dia tidak menyangka bahwa ras-ras ini benar-benar berada di alam semesta yang sunyi. Namun kini, hanya tersisa 8 klan. Banyak orang ingin tahu apa yang terjadi saat itu. Mereka tentu saja tidak berani menyerang markas berbagai tanah terlarang. Sebaliknya, mereka diam-diam menangkap orang-orang dari berbagai tanah terlarang dan menginterogasi mereka. Namun, hasilnya mengecewakan. Orang-orang di tanah terlarang tidak mengetahui detail kejadian saat itu. Mereka hanya tahu bahwa mereka mengikuti raja mereka untuk menyerang alam semesta yang sunyi dan mengalami kekalahan yang mengerikan. Banyak raja-raja dari keluarga kerajaan terbunuh dan mayat mereka terapung di hutan belantara. Ini menggemparkan semua makhluk hidup di alam semesta luar. Raja dari sebuah klan, karena ia bisa disebut sebagai raja, ia adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Ia bukanlah raja dunia fana, melainkan raja Dao surgawi. Setiap dari mereka merupakan eksistensi di puncak jagat raya, sosok yang namanya menggemparkan kosmos besar yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan karakter seperti itu telah meninggal. Apa sebenarnya yang mereka temui? Menurut alur waktu, 3 raja umat manusia belum lahir. Apa sebenarnya yang dialami oleh ras-ras itu? Sayangnya tidak seorang pun bisa menjelaskannya dengan jelas. Dengan sangat cepat, mereka menyingkirkan keraguan mereka. Hal terpenting adalah memperjuangkan manfaat yang ada. Meskipun banyak sisa sejarah dan tempat rahasia yang belum bisa dibuka atau dimasuki, berbagai kosmos dan ortodoksi besar semuanya memperebutkannya. Baiklah, kita bahas dulu. Bagaimanapun, setelah beberapa ratus tahun, kesengsaraan besar asal-usul akan berakhir. Para ahli sejati dari alam semesta dan ortodoksi mereka akan dapat turun dan menerobos reruntuhan dan tempat-tempat rahasia ini untuk mendapatkan harta karun di dalamnya. Selain memperebutkan relik dan tempat rahasia, ada pula pertarungan antar jenius muda. 8 ras dari tanah terlarang, ras manusia alam Dewa Changqing, dan beberapa jenius terkenal lainnya juga ditantang. Misalnya, banyak jenius muda datang ke alam Dewa Changqing untuk menantang Fu Yuan, Zhao Wuji dan yang lainnya. Para jenius dari alam semesta luar ini semuanya sangat kuat dan memiliki berbagai macam metode. Garis keturunan mereka juga kuat secara alami. Meskipun mereka semua telah menembus 3 kali, para jenius alam Dewa Changqing bukanlah tandingan mereka. Selain Fu Yuan yang imbang dengan 1 orang, yang lainnya dikalahkan satu persatu. Di sisi lain, Lu Ming fokus melatih dirinya dalam pengasingan.
Ia menutup telinga terhadap tantangan dari dunia luar. Bahkan ketika seseorang menantangnya dengan menyebut nama, dia mengabaikannya. Pikirannya sekarang sepenuhnya terfokus pada bagaimana cara menerobos ke asal. Setahun setelah pertempuran Luming dengan 8 klan di Tanah Terlarang, sebuah berita menyebar. Seni bela diri ajaib nomor 1 dari Dark Sky Warriors ditantang. Semenjak Si Tianteng berhasil mencapai titik asal, alam semesta purba telah mencapai titik ekstrim 4 kali, dan yang tersisa hanyalah Wu Jue. Tidak diragukan lagi, sang penantang dalam kompetisi seni bela diri juga merupakan seorang pemecah batas 4 kali. Ia berasal dari kosmos agung yang sangat makmur di alam yang, kosmos agung cahaya surga. Kosmos besar Tianguang bahkan dapat menduduki peringkat 100 teratas di antara 30.000 kosmos besar di alam yang. Pertarungan antara dua pelanggar batas 4 kali ini menarik minat banyak orang dan mengundang banyak orang untuk menonton. Namun, Luming tidak bergerak dan terus berkultivasi dalam pengasingan. Pada akhirnya, tersiar berita bahwa Wu Jue telah dikalahkan. Keduanya bertukar lebih dari 500 gerakan, dan pada akhirnya, Wu Jue tetap bukan tandingannya. Bahkan Luming pun tersentuh ketika menerima pesan itu. Kompetisi seni bela diri itu setenar Si Tianteng saat itu. Konon, mereka berdua telah bertarung tidak kurang dari 10 kali, tetapi tidak ada pemenang yang jelas. Luming sangat menyadari betapa kuatnya Si Tianteng. Jika dia tidak memiliki keunggulan di kandang sendiri, Luming mungkin tidak akan mampu mengalahkan Si Tianteng. Tianchong, sang jenius dari kosmos besar Tianguang, juga telah ditekan di alam semesta purba. Namun, ia masih mampu mengalahkan teknik bela diri meskipun ditekan. Ini menunjukkan betapa mengerikannya dia. Setelah mengalahkan Wu Jue, kepercayaan diri dan kondisi Tianchong telah mencapai puncaknya. Kemudian, berita yang lebih mengejutkan menyebar. Tianchong akan menerobos ke alam asal. Di bawah kesengsaraan besar asal-usul, dampak asal-usul telah mengejutkan banyak orang. Kaisar Naga Abadi Chapter 5089 Bahasa Indonesia. Bab 5089, Kekerasan Lautan Alam Semesta. Tianchong adalah seorang jenius tak tertandingi di jagat raya Tianguang. Ia adalah eksistensi yang telah menembus batas 4 kali. Ambisinya lebih tinggi dari langit dan ia memiliki niat untuk menjadi seorang raja. Di jagat raya Tianguang, ia adalah sosok yang dapat menekan seluruh era dan tak tertandingi di antara rekan-rekannya. Ketika dia mengetahui bahwa alam semesta purba berada pada tahap akhir kesengsaraan besar asal-usul, dia segera bergegas dan bersiap untuk menerobos asal-usul selama kesengsaraan besar. Tujuan dari menantang kompetisi seni bela diri adalah untuk menyesuaikan keadaan seseorang dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Setelah mengalahkan Wu Jue, momentum Tianchong melambung tinggi. Kondisinya telah mencapai puncaknya, dan dia akan menerobos asal-usulnya. Hal ini menarik perhatian banyak ahli. Sejumlah besar ahli bergegas menuju tempat terjadinya terobosan surga. Yang paling banyak jumlahnya adalah para jenius mengerikan dari alam semesta luar. Semua jenius ini memiliki keinginan untuk menjadi raja dan ingin menerobos sebelum malapetaka asal mula yang besar. Tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang lebih baik untuk melihat orang lain menerobos sebelum mereka melakukannya. Setelah mendengar berita itu, Luming tergoda. Dia mengakhiri kultivasi tertutupnya dan menuju ke tempat di mana konflik surgawi telah pecah. Akhir-akhir ini, dia merasa berada di puncaknya. Dia telah memeriksa tubuhnya lebih dari 100 kali dan merasa tidak memiliki kekurangan atau kelemahan. Namun, setiap kali dia ingin menerobos kemacetan dan menerobos asal, dia akan merasakan krisis besar. Ini adalah jenis sumber, manifestasi kepekaan luar biasa dari panca indera spiritual, yang dapat mencari keberuntungan dan menghindari malapetaka. Luming tidak dapat menemukan jawabannya dan tidak tahu alasannya. Mungkin dia dapat menemukan alasannya dengan melihat orang lain berhasil menerobos. Ketika Luming tiba, sudah ada gunung dan lautan manusia. Jumlah makhluk hidup sangat mengejutkan. Kebanyakan dari mereka berasal dari alam semesta lain, dan mayoritas adalah kaum muda. Luming mengubah penampilannya dan menyembunyikan auranya. Dia membaur dengan kerumunan dan mengamati secara diam-diam. Dia terkejut.
Semua anak muda ini memiliki aura yang kuat dan merupakan jenius yang tak tertandingi. Lu Ming dapat merasakan aura yang sama dari banyak dari mereka. Lu Ming yakin bahwa ada banyak orang yang telah berhasil mencapai puncak 4 kali. Lu Ming mengamati sejenak dan menemukan bahwa setidaknya ada 30 orang jenius di tingkat ini. 30. Jumlah ini terlalu mengejutkan. Di masa lalu, selain Lu Ming, di semua tanah terlarang utama, hanya ada Si Tianteng dan kompetisi seni bela diri. Selain itu, mereka bukan orang-orang dari era ini. Mereka disegel dari zaman kuno. Tampaknya ada 30 orang yang melanggar batas waktu keempat, atau bahkan lebih. Itu terlalu mengejutkan. Namun, dari sudut pandang lain, ini normal. Kosmos yang agung tidak memiliki banyak orang yang telah menembus batas 4 kali. Namun, orang-orang di sini tidak berasal dari kosmos agung yang sama. Sebaliknya, mereka berasal dari kosmos agung yang berbeda di alam Yang dan alam Yin. Orang-orang ini semuanya ambisius dan ingin membuat terobosan di bawah kesengsaraan besar asal mula. Itulah sebabnya mereka datang ke alam semesta purba. Samudra semesta Yin yang terlalu luas. Bahkan jika setiap kosmos besar memilikinya, pasti jumlahnya puluhan ribu. Tentu saja, mustahil bagi setiap kosmos besar untuk menghasilkan seorang jenius yang telah menembus batas 4 kali. Ini tidak realistis. Sangat sulit bagi kosmos besar yang lebih lemah untuk menghasilkan eksistensi yang telah menembus batas 4 kali. Namun, itu tidak 100%. Beberapa kosmos besar yang lebih lemah juga akan memiliki para jenius langka yang akan bangkit dan menjadi pakar yang tak tertandingi. Mereka akan memimpin kebangkitan kosmos besar mereka dan menyebabkan peringkat mereka naik. Meskipun contoh semacam itu jarang, tetapi bukan berarti tidak ada. Para kesayangan surga muda ini masing-masing memiliki pengikutnya sendiri. Mereka bagaikan penguasa. Terlebih lagi, Lu Ming menemukan bahwa sebagian besar makhluk hidup ini telah mengambil bentuk manusia. Ini membuat Lu Ming merasa sedikit aneh. Lu Ming tidak percaya bahwa bentuk asli makhluk hidup ini semuanya dewasa. Mungkin ada berbagai macam, tetapi mengapa mereka semua berwujud manusia? Mungkinkah ras manusia memiliki pengaruh seperti itu di lautan semesta? Lu Ming tidak begitu mempercayainya. Di puncak alam semesta purba, dia hanya menduduki peringkat ke-11 di dunia kehidupan. Dia memiliki pengaruh tetapi tidak sampai sejauh ini. Mungkinkah semua makhluk hidup merasa bahwa bentuk manusia adalah yang paling indah? Lu Ming membantah spekulasi ini. Itu tidak terlalu dapat diandalkan. Lu Ming memperkirakan pasti ada beberapa informasi rahasia yang tidak diketahuinya. Dia hanya bisa perlahan-lahan mencari kesempatan untuk mengetahuinya di masa mendatang. Dia telah menyamar dan membaur dengan orang banyak, sehingga dia tidak menarik perhatian. Bahkan jika 8 klan di tanah terlarang ada di sini, mereka tidak akan memperhatikan Lu Ming, terutama karena ada terlalu banyak makhluk hidup. Setelah beberapa hari, Tianchong mulai membuat terobosan. Tetapi hasilnya mengejutkan semua orang. Karena pada akhirnya, Tianchong gagal dan mati karena kesengsaraan besar asal. Lu Ming menyadari bahwa kekuatan bencana besar asal kali ini jauh lebih kuat daripada saat Si Tianteng melakukan terobosan. Meskipun Tianchong sangat berbakat dan kuat, lebih kuat dari Si Tianteng dan Wu Jue yang berada di alam yang sama, dia tetap tidak bisa melawan. Raungannya yang tidak diinginkan mengguncang kekosongan alam semesta, tetapi tidak berguna dan dia berubah menjadi abu. Beberapa pelindung Dao Tianchong merasa cemas dan ingin membantu, tetapi mereka juga meninggal karena bencana asal-usul. Adegan itu sunyi. Adegan ini di luar dugaan semua orang. Adegan itu juga menuangkan seember air dingin ke atas para kesayangan surga yang ambisius itu. Mereka telah melihat dengan jelas betapa kuatnya Tianchong. Ketika ia bertarung dengan sekuat tenaga, ia telah memperlihatkan kekuatan penuhnya. Terlepas dari apakah itu tubuh fisik atau jiwanya, dia telah mencapai puncaknya. Meskipun mereka berdua telah menembus batas 4 kali, beberapa orang merasa bahwa dia tidak sebagus Tianchong. Jika Tianchong dikalahkan, bagaimana mereka bisa berhasil? Begitu sulitkah untuk menerobos kesengsaraan besar asal-usul? Itu tidak benar. Ketika Si Tianteng menerobos saat itu, kekuatan kesengsaraan asal tidak sekuat ini.
Mengapa konflik surgawi begitu kuat? Seseorang berseru. Lu Ming melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa itu adalah jangkrik jahat, anak ajaib nomor satu dalam suku yang keji. Jangkrik jahat telah melihat terobosan si Tianteng. Selain dari 8 klan di daerah terlarang dan sejumlah ahli alam Dewa Azure, tak seorang pun dari alam semesta luar telah melihat si Tianteng menerobos. Apa yang kau katakan? Seseorang langsung bertanya. Maksudmu, ketika si Tianteng menerobos, tekanan dari malapetaka besar tidak begitu kuat. Benar sekali, tidak sekuat itu. Ya, dia masih jauh dari itu. Kalau tidak, si Tianteng tidak akan bisa berhasil menerobos. Beberapa jenius dari 8 klan di tanah terlarang angkat bicara. Aku mengerti sekarang. Itulah kekerasan samudera semesta. Kata seorang pemuda dari alam semesta luar. Apa itu kekerasan samudera semesta? Beberapa orang yang tidak mengerti bertanya. Legenda mengatakan bahwa selama masa kesusahan asal mula yang besar, jika seseorang menerobos ke alam asal mula, itu akan menyebabkan lautan semesta menjadi liar. Jika seseorang ingin menerobos nanti, lautan semesta akan menjadi liar, dan penindasan dari kesusahan asal mula yang besar akan meningkat secara eksponensial. Akan sulit bagi siapapun untuk menerobos di bawah kesusahan asal mula yang besar. Orang pertama menjelaskan, benar sekali, saya juga pernah mendengar rumor seperti itu. Tidak semua malapetaka asal muasal akan seperti ini. Banyak alam semesta yang pernah mengalami malapetaka asal muasal tidak akan seperti ini. Tidak ada yang akan membuat terobosan dan menyebabkan penindasan malapetaka asal muasal menjadi lebih kuat. Ini hanya sebagian kecil. Saya tidak menyangka akan mengalaminya. Orang lain menjelaskan. Kaisar Naga Abadi Chapter 5090 Bahasa Indonesia. Bab 5090, Menyewa Kembali Tulang Abadi. Sebagian besar orang yang hadir terdiam, terutama mereka yang bertekad untuk menerobos kesengsaraan besar asal-usul. Ekspresi mereka bahkan lebih buruk. Jika demikian halnya, mereka tidak akan mempunyai kesempatan sama sekali. Ada banyak manfaat untuk menerobos malapetaka asal mula yang hebat. Begitu seseorang menerobos, potensi dan bakat mereka akan meningkat pesat. Itu akan memperluas jalur masa depan seseorang, memungkinkan seseorang untuk berkultivasi lebih cepat dan lebih mantap, melampaui orang lain dari generasi yang sama. Kesempatan bagus seperti itu terlewatkan begitu saja. Dapat dikatakan bahwa terobosan si Tianteng telah memotong jalan yang lain. Mengapa seperti ini? Wajah Hu Jue memucat karena dia menderita pukulan hebat. Dengan cara ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengejar si Tianteng. Kesenjangan di antara mereka sulit untuk diatasi. Hanya setelah menerobos ke alam asal dan memperoleh beberapa peluang yang menantang surga, barulah dia bisa mengejar ketinggalannya. Begitu pula dengan Lu Ming. Penampilannya tidak begitu baik. Dia akhirnya mengerti mengapa setiap kali dia ingin menerobos ke alam asal, dia akan merasakan bahaya yang mengerikan. Jadi itu karena ganasnya samudera jagat raya. Tekanan dari kesengsaraan besar terlalu kuat. Bahkan dengan kekuatannya, dia mungkin tidak dapat menerobos dengan sukses dan mungkin berakhir dengan kematian. Bukan karena ia masih memiliki kekurangan, tetapi karena ia tidak memiliki kondisi untuk menerobos. Jika ia menerobos sendirian, tidak akan ada jalan bagi keturunannya. Apakah tidak ada kesempatan sama sekali? Seseorang tidak mau menyerah dan bertanya. Bukan berarti tidak ada peluang sama sekali. Selama seseorang cukup kuat, seseorang dapat menerobos semua rintangan. Alasan mengapa Tiancong gagal adalah karena seseorang tidak cukup kuat. Seorang pria muda berbicara. Orang ini berpakaian putih, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya suci. Meskipun dia telah melihat bahwa serangan surgawi telah gagal, kata-kata dan ekspresinya masih menunjukkan ekspresi percaya diri. Keajaiban tak tertandingi dari cahaya suci kosmos yang agung. Cahaya suci tingkat 9 di alam semesta yang dewa yang tak tertandingi juga ada di sini. Kudengar dia sudah menembus batas 5 kali. Tidak heran dia begitu percaya diri. Belum tentu. Bahkan jika saya berhasil 5 kali, saya mungkin tidak yakin untuk berhasil. Beberapa orang berdiskusi secara diam-diam. Cahaya suci tingkat ke-9 di alam yang
Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap keilahian yang tak tertandingi itu, diam-diam merasa terkejut. Mereka yang mampu menduduki peringkat 10 besar di antara puluhan ribu kosmos besar di alam yang benar-benar mengerikan dan kekuatannya tak terbayangkan. Kosmos besar semacam ini jelas sangat makmur. Perlu diketahui bahwa akhir alam semesta purba adalah periode paling makmur dalam sejarah alam semesta purba. Namun, alam semesta ini hanya menduduki peringkat ke-11 di alam yang masih jauh dari peringkat ke-9. Kosmos yang agung seperti ini tentu saja menarik banyak perhatian. Banyak orang memandang keilahian yang tak tertandingi, terutama beberapa kosmos agung dari dunia bawah. Mereka berpikir tentang cara menyingkirkan keilahian yang tak tertandingi. Itu karena, bahkan di lautan semesta, 5 pemecah batas adalah para jenius teratas. Mereka memiliki potensi tak terbatas dan memiliki peluang untuk menjadi raja di masa depan. Begitu mereka dewasa, mereka akan menjadi musuh besar dunia bawah. Yang terbaik adalah menyingkirkan musuh masa depan ini sesegera mungkin. Namun, Holly yang tak tertandingi tidak takut dan masih sangat percaya diri. Jika kamu cukup kuat, tentu saja kamu dapat menerobos semua rintangan. Namun, dengan kekuatanmu yang tak tertandingi, aku khawatir kamu masih jauh dari itu. Jika kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu tidak mencoba menerobos? Seseorang mengejek. Banyak hati orang bergetar. Dia berani mengejek kekudusan yang tak tertandingi di wajahnya. Cahaya suci kosmos agung terkenal karena sifatnya yang sombong. Siapapun yang menyinggung mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Tetapi ketika semua orang melihat orang yang berbicara, mereka mengerti. Itu adalah kerangka emas dengan pelindung tulang emas yang bahkan lebih cemerlang dari emas. Kerangka itu berkedip dengan cahaya warna-warni yang menakutkan dan tampak tidak bisa dihancurkan dan tak terkalahkan. Tulang abadi leluhur dari kerangka kosmos yang agung. Seseorang bergumam dan terkesiap. Kosmos besar Bond merupakan kosmos besar terbaik di dunia bawah. Kosmos ini menduduki peringkat ke-7 di antara puluhan ribu kosmos besar di dunia bawah. Peringkatnya bahkan lebih tinggi dari cahaya suci kosmos agung di alam yang. Terlebih lagi, asal-usul tulang abadi atavisme bahkan lebih mengejutkan. Legenda mengatakan bahwa pelindung tulang seorang raja manusia dari Dao abadi telah mengembangkan kesadaran dan secara alami sangat kuat. Pertahanan pelindung tulang itu sangat mengerikan dan hampir tidak bisa dihancurkan. Satu-satunya kelemahan mereka adalah jiwa mereka. Jika Anda ingin mengalahkan mereka, Anda harus mengalahkan jiwa mereka terlebih dahulu. Apakah benar-benar ada kosmos yang begitu besar? Setan tulang benar-benar lahir di tempat yang salah. Dia hanya akan menjadi seperti ikan di air jika dia pergi ke kosmos kerangka yang besar. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Tatapan mata dewa yang tak tertandingi itu bagaikan dua matahari yang mengamati tulang abadi leluhur. Pada akhirnya, dia tidak berbicara. Jelaslah bahwa dia sangat takut pada tulang abadi leluhur yang kembali. Lu Ming berbaur dengan kerumunan dan mendengarkan percakapan. Dia mendengar banyak rahasia samudera semesta. Hal itu memungkinkannya memperoleh pemahaman lebih baik mengenai situasi di lautan semesta. Konon pada tahun-tahun terakhir tanah yang tak ternoda, suku manusia, suku Wu, dan suku iblis bekerja sama dan menghabiskan sumber daya yang tak terbatas untuk membangun panggung penginjak surga. Seseorang dapat menggunakan kekuatan kuno di alam semesta untuk memurnikan jiwa dan tubuhnya, meningkatkan semua aspek dan meningkatkan bakat serta potensinya. Saya ingin tahu apakah itu benar. Beberapa orang mulai berdiskusi. Benar sekali. Ada catatan terperinci dalam buku-buku kuno klan saya. Platform penginjak surga adalah salah satu alasan mengapa alam semesta purba dapat bangkit begitu cepat. Itu memungkinkan para jenius terbaik mereka mencapai tingkat yang lebih tinggi, melahirkan lebih banyak ahli dan membentuk siklus yang baik. Namun, bahan inti untuk membangun platform penginjak surga terlalu langka dan sulit ditemukan. Banyak kosmos besar ingin membangunnya, tetapi mereka tidak mampu. Orang lain angkat bicara untuk mengonfirmasi masalah tersebut. Aku bertanya-tanya apakah platform penginjak surga itu dilestarikan selama perang besar di tanah yang tak ternoda. Jika itu dilestarikan dan aku dapat menemukannya, aku dapat menggunakannya untuk meningkatkan diriku dan menyempurnakan semua aspek.
Aku mungkin dapat menerobos di bawah kesengsaraan besar asal-usul. Seseorang bergumam. Hal ini membuat mata banyak orang terbakar karena gairah. Platform penginjak langit merupakan senjata penting dari alam semesta purba kala itu. Itu pasti terkait dengan kebangkitan alam semesta purba yang cepat. Banyak kosmos besar yang iri. Bahkan banyak kosmos besar yang kuat pun tidak memilikinya. Hanya 10 kosmos teratas yang dapat memastikan hal ini. Namun, platform penginjak surga tidak dapat diaktifkan hanya karena seseorang menginginkannya. Setiap kali diaktifkan, seseorang harus menunggu lama sebelum dapat dibuka kembali. Oleh karena itu, banyak jenius dari 10 kosmos besar yang belum pernah melangkah ke panggung menginjakan kaki di surga sebelumnya. Mereka sangat tersentuh ketika mendengar ini. Kalau saja panggung penginjak surga di alam semesta purba itu masih ada dan belum dibuka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia pasti bisa membukanya begitu dia menemukannya. Dengan bantuan platform penginjak surga, mereka bisa menjadi lebih kuat. Mereka bisa menerobos malapetaka besar asal-usul. Ayo kita pergi dan menemukannya. Itu pasti disegel di suatu tempat di alam semesta purba. Banyak orang bergumam dan pergi. Platform penginjak surga. Mata Luming menyala-nyala karena gairah. Jika dia bisa memanfaatkan platform penginjak langit, dia mungkin bisa menerobos. Namun, tidak mudah untuk menemukan mereka terlebih dahulu. Kalau tidak, mereka akan ditemukan oleh 8 keluarga di daerah terlarang. Aku serahkan saja pada takdir. Aku masih belum cukup kuat. Aku masih punya ruang untuk perbaikan. Teknik asliku seharusnya masih jauh dari kata sempurna. Luming merenung dan meninggalkan tempat itu, kembali ke alam Dewa Changqing.